Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Syafriani. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan lanjut membahas pembahasan soal P3K PGSD yang materi IPA Fisika, jadi semuanya adalah full hitungan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama. Jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B berangkat pada pukul 8:05 dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bima berangkat dari kota B ke kota A melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 53 km per jam. Mereka sudah janjian akan bertemu di satu tempat, maka mereka akan bertemu pukul. Ini ada option dari A sampai dengan E. Kita lihat pembahasannya. Jadi rumusnya untuk waktu bertemu antara kedua orang ini adalah T sama dengan S atau jarak dibagi dengan kecepatan milik Agung ditambah dengan kecepatan milik Bima, atau T sama dengan S per V2 ditambah dengan V1 ditambah dengan V2. S-nya 275 km dibagi dengan 72 ditambah 53. 72 ditambah 53 itu adalah 125. Jadi 275 dibagi 125 itu sama dengan 11/5 jam. Kita jadikan ke menit, 11/5 kali 60 sama dengan 132 menit, atau setara dengan 2 jam 12 menit. Jadi, mereka akan bertemu, kita tambahkan dari jam berangkat awal, jam 8:05 ditambah 2 jam 12 menit, itu sama dengan 10:17, atau jam 10:17 menit. Jadi, mereka akan bertemu jam 10:17. Jawabannya adalah A. Soal kedua. Anton dan Benny berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai mobil dengan kecepatan berturut-turut 60 dan 40. Benny berangkat terlebih dahulu. Selang 2 jam kemudian, Anton baru berangkat. Benny akan tersusul oleh Anton setelah Benny berkendara selama, ini ada option dari A sampai E, jam 10, jam 9, jam 8, 7, dan 6. Pembahasannya, kecepatan untuk Benny kita tulis V1 sama dengan 40 dan waktunya itu adalah 2 jam. Kemudian kecepatan untuk Anton kita tulis V2 sama dengan 60. Jadi waktu Anton untuk menyusul Benny, rumusnya yaitu kita cari dulu V1 dikali dengan T dibagi dengan V2 dikurang dengan V1. Jadi 40 untuk kecepatan Benny dikali dengan waktunya 2 jam. Kemudian V2 kecepatan untuk Anton dikurang dengan kecepatan untuk Benny yaitu 60 kurang 40. Jadi 80/20 sama dengan 4 jam. Jadi waktu Benny, waktu awal tadi sudah ada 2 jam ditambah dengan waktu kemudian yaitu 4 jam. Jadi total waktu semuanya adalah 6 jam. Jawabannya adalah E. Soal ketiga. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon dengan perkiraan massa 1,5 kilo. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter dan percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial buah kelapa tersebut adalah A 50 Joule, B 10 Joule, C 100 Joule, D 200 Joule, E 120 Joule. Pembahasan. Energi potensial itu rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Untuk masanya 1,5, gravitasinya 10, dan ketinggiannya 8. Kita kalikan semuanya yaitu dapat 120 Joule. Jawabannya adalah E. Soal keempat. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek berangkat jam 10 pagi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam dan ayah tiba di rumah nenek pukul 11.30, maka jarak ke rumah nenek adalah
A 70 kilo, B 75 kilo, C 80 kilo, D 90 kilo, E 120 kilo. Pembahasan untuk waktunya, yaitu kita kurangi dulu waktu ayah sampai dengan ayah berangkat jam 11.30, kemudian berangkatnya jam 10, berarti waktunya itu 1 jam 30 menit. Atau kita rubah ke jam, 1,5 jam. Kemudian kecepatan ayah 60 km per jam. Maka S atau jarak adalah rumusnya S sama dengan V kali T, atau kecepatan dikali waktu. Karena di sini satuannya sama-sama sudah dalam bentuk jam, tinggal kita kalikan 60 km per jam kali 1,5 jam, yaitu dapat 90 km. Jadi jawabannya adalah D. Soal kelima, sebuah benda bermasa 500 gram bergerak dari posisi diam dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Bila benda tersebut bergerak selama 10 detik, maka kecepatan dan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah pembahasan. Jadi masanya 500 gram dijadikan kilo, itu berarti dibagi 1000 dapat 0,5 kg. Kemudian A atau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan awal atau V0-nya adalah 0 dan waktunya 10 sekon atau 10 detik. Kita cari kecepatan akhir dengan rumus dari percepatan. Jadi rumus percepatan itu adalah A sama dengan delta V atau V akhir dikurang V0 dibagi dengan T. Jadi VT dikurang dengan V0 per T. VT-nya itu yang akan kita cari dikurang V0-nya 0 dibagi waktunya 10. Kemudian A-nya tadi itu adalah 2. 2 sama dengan VT per 10, maka VT adalah 2 kali 10. Dapatlah kecepatan akhirnya itu 20 meter per sekon. Kemudian untuk F, gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Massanya 0,5 dikali dengan percepatannya tadi 2. Jadi 0,5 kali 2 dapat 1 Newton. Jadi jawabannya untuk gaya itu adalah 20 meter per sekon, kemudian untuk untuk kecepatannya 20 meter per sekon dan gayanya adalah 1 Newton. Jawabannya adalah C. Soal ke-6. Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan dengan energi kinetik sebesar 2500 Joule. Kecepatan peluru tersebut adalah titik-titik meter per sekon. A 100, B 250, C 500, D 750, E 1000. Pembahasan. Massa 20 gram kita jadikan ke kilo, berarti bagi 1000 dapat 0,02 kg. Energi kinetik 2500 Joule. Rumus energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Jadi masukkan di sana nilai energi kinetiknya 2500 sama dengan setengah kali massa tadi 0,02 kali V kuadrat. Jadi 2500 sama dengan 0,01 kali V kuadrat. 2500 sama dengan V kuadrat. 2500 dibagi 0,01 sama dengan V kuadrat. Jadi 2500 dibagi 0,01 itu adalah 2500.000 sama dengan V kuadrat. Jadi V-nya itu adalah akar dari 2500 sama dengan 500. Jawabannya adalah C. Soal ke-7. Bola A bermasa 500 gram, bola B 400 gram, dan bola C bermasa 600 gram. Bola A berada pada ketinggian 4 meter, bola B pada ketinggian 3 meter, dan bola C pada ketinggian 5 meter. Perbandingan energi potensial untuk A, B, dan C adalah A 4:5:6, B 10:3:15, C 10:6:15, D 10:15:6, E 6:10:15. Pembahasan. Jadi rumus energi potensial itu kan energi potensial atau EP sama dengan M kali G kali H. Karena di sini
G atau gravitasinya sama, maka yang akan mempengaruhi besarnya energi potensial itu hanyalah massa dengan ketinggian. Jadi EPA dibanding EPB dibanding EPC. M kali H dibanding M kali H untuk B dibanding M kali H untuk C. Masukkan angkanya, yang untuk A 500 kali 4, untuk B 400 kali 3, untuk C yaitu 600 kali 5. 2000 dibanding 1200 dibanding 3000. Sederhanakan, pertama sama-sama kita bagi 100 menjadi 20 banding 12 banding 10. Kemudian sama-sama kita bagi 2, yaitu 10 banding 6 banding 15. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-8. Sebuah iklan mobil sport mengatakan bahwa mobil dapat bergerak dengan kecepatan 100 km per jam dari keadaan diam hanya dalam waktu 5 sekon. Jika massa mobil 1800 kg, gaya yang diberikan mesin mobil untuk menghasilkan akselerasi tersebut adalah A 10.000 Newton, B 36.000 Newton, C 50.000 Newton, D 90.000 Newton, E 100.000 Newton. Pembahasan. Jadi diketahui massa mobil 1800 kg. V atau kecepatannya 100 km per jam dijadikan ke dalam bentuk meter per sekon. 100 km itu berarti 100.000 meter. Kemudian 1 jam itu adalah 3600 sekon. Jadi kalau disederhanakan ini menjadi 1000 per 36. Tidak usah kita bagi karena hasilnya nanti dalam bentuk bilangan berkoma. Jadi kita biarkan saja V-nya dalam bentuk 1000 per 36. Untuk T-nya sendiri yaitu 5 sekon. Yang ditanya adalah F atau gaya. Jawab, F sama dengan M kali A. Dengan A adalah perubahan kecepatan per waktu. Jadi yang kita cari pertama kali itu adalah A dulu. A sama dengan delta V per T. Delta V yaitu perubahan kecepatan, yaitu 1000 per 36 dikali dengan waktu untuk bagian bawahnya yaitu 5 sekon. Berarti 1000 per 36 kali 5 itu adalah 180. Maka F adalah M kali dengan A. M-nya 1800 per 1000 per 180. 1800 bisa langsung dicoret dengan 180, itu dapatnya 10. Maka tinggal lagi 10 kali 1000 dapatnya 10.000. Jadi jawabannya adalah A 10.000 Newton. Soal ke-9. Sebuah palu bermassa 2 kg digunakan untuk menghantam sebuah paku dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sebuah balok kayu. Ternyata paku masuk ke dalam balok sedalam 0,5 meter. Besar gaya yang dilakukan palu adalah A 20 Newton, B 50 Newton, C 100 Newton, D 200 Newton, E 1000 Newton. Pembahasan. Diketahui M-nya yaitu 2 kg, V-nya 10 meter per sekon, dan S-nya 0,5 meter. Ditanya F. Dijawab, W sama dengan energi kinetik. W itu adalah F kali S sama dengan setengah kali massa kali V kuadrat. F kali S-nya itu tadi sama dengan kedalaman paku yang masuk ke dalam balok yaitu 0,5 sama dengan setengah kali massanya 2 kali V-nya itu adalah 10 meter per sekon dikuadratkan. F kali 0,5 sama dengan setengah kali 2 itu sudah dapat 1, kemudian 10 kuadrat itu adalah 100. 1 kali 100 sama dengan 100. Maka F sama dengan 100 dibagi 0,5, dapatnya 200 Newton. Jadi jawabnya adalah 200 Newton, optionnya D. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan lanjut membahas pembahasan soal P3K, PGSD, yang materi IPA Fisika, jadi semuanya adalah full hitungan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih teman-teman.
Baiklah teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang materi IPA yang full fisika, jadi semuanya full hitungan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan doa saya tetap sama, semoga teman-teman semua lulus tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan share agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.